Sobat 100, masih bersama dengan saya, Endah Indraswari dalam program 100 Institute. Nah, Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran sudut. Dan untuk sebab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian dan pengukuran sudut. Nah, di sini yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian dan bagian-bagian sudut. Nah, Sobat 100, ada yang sudah pernah baca apa sih pengertian sudut itu? Ada yang tahu? Oke. Yuk kita tuliskan di sini ya, kita pelajari dan dicatat ya Sobat 100 ya. Sudut adalah pertemuan dua buah sinar garis lurus yang saling berpotongan. Nah, ini adalah pengertiannya. Kemudian keterangan berikutnya adalah dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Ya, jadi dua buah garis itu dinamakan kaki sudut. Kemudian titik pertemuan dua garis dinamakan titik sudut ya. Jadi titik pertemuan dua garis yang ini tadi itu disebut sebagai titik sudut. Nah, di sini ilustrasinya untuk sudut ya. Jika ada gambar seperti ini, nah, apakah gambar ini termasuk dari sudut? Kalau dilihat dari pengertiannya, apakah ini termasuk sudut? Tentu saja bukan, betul sekali. Jelas ya, ini bukan termasuk gambar dari sudut. Nah, kemudian untuk ini apakah gambar ini termasuk sudut? Tentu saja bukan, sudah pasti ya. Dan yang ketiga di sini ya. Nah, apakah dari gambar ini merupakan sudut? Kalau dilihat dari pengertiannya seperti ini. Iya, ini termasuk sudut, betul sekali. Jelas ya? Oke. Berikutnya di sini yang akan kita pelajari adalah contoh dari sudut ya. Misalkan kalau di gambar di sini ada sudut A, B, C. Nah, untuk keterangan yang perlu Sobat 100 ketahui adalah AB dan BC. AB dan BC itu dinamakan sebagai kaki sudut ya. AB, BC atau CB, BA itu termasuk kaki sudut. Kemudian untuk ABC atau CBA, ABC atau CBA itu adalah nama sudut. Ya, jadi kalau ditanyakan nama sudut dari gambar berikut berarti adalah ABC atau CBA. Jelas ya? Kemudian di sini kalau di sini disimbolkan dengan P. Nah, P ini disebut sebagai apa Sobat 100? Ada yang tahu? Iya, daerah sudut. Betul sekali ya. Jadi kalau ini adalah daerah sudut. Kemudian bagaimana dengan titik B? Nah, ini juga ada istilahnya nih. Untuk B itu disebut sebagai titik sudut ya. Jadi kalau ini titik pertemuan dua garis, jadi ada dua garis, titik pertemuannya ada di titik B. Nah, titik B inilah yang disebut sebagai titik sudut. Jelas Sobat 100? Mudah ya? Oke, jadi diingat lagi untuk pengertian dari sudut serta bagian-bagiannya. Jelas? Oke. Nah, kalau sudah berarti kita lanjut untuk yang berikutnya. Pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Nah, di sini alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat ya. Jadi Sobat 100 sudah pernah lihat ya busur derajat seperti apa? Oke, jadi ini busur derajat yang biasanya digunakan untuk menentukan besar sudut. Kemudian
bagian-bagian dari busur derajat itu ada istilah apa saja sih? Yuk langsung aja. Di sini untuk gambar busur derajat ya, untuk sobat 100 yang belum pernah pakai atau belum pernah lihat, seperti inilah untuk busur derajat ya. Di sini kita kasih keterangan A, B, C, D, E ya, di mana keterangan dari A itu adalah tepi skala ya. Jadi ini dinamakan sebagai tepi skala A. Kemudian yang B adalah skala 0 ya, 0 derajat. Nah, B ini adalah skala 0 derajat. Ini adalah skala dalam. Ya, ini di bagian dalam. Kemudian yang C disebut sebagai titik pusat busur derajat ya. C ini titik pusat. Kemudian untuk yang D itu adalah garis alas busur derajat. Ya, jadi ini adalah garis alasnya. Kemudian yang E skala 0 derajat ya, skala luar. Jadi yang E ini adalah skala luar, nolnya dari sini. Kalau yang B ini adalah skala dalam. Jelas ya sobat 100? Jadi inilah busur dan bagian-bagian dari busur. Ada tepi skala, kemudian skala dalam, kemudian garis alas, kemudian di sini ada ini yang D garis alas, ini titik pusat busur, dan yang E itu adalah skala luar. Oke ya sobat 100, jadi inilah satuan baku yang biasa digunakan yaitu busur derajat. Oke, diingat ya sobat 100 ya. Oke, yang berikutnya di sini bagaimana sih cara menggunakan busur derajat ya? Langsung saja contohnya, jika ada PQR ya, berapa sih besar sudut dari PQR ini ya kalau kita menggunakan busur derajat. Nah, langkah yang pertama, letakkan titik pusat busur di titik Q ya, di titik Q. Pastikan garis QR berhimpit dengan garis alas busur. Ya, kalau tadi gambarnya kan PQR, berarti QR-nya ya ini diletakkan, berhimpit dengan dari titik pusat si busur ya, berhimpit dengan garis alas busur. Kemudian baru kita tarikan garis yang satunya yaitu garis PQ ya. Nah, yang berikutnya adalah perhatikan angka pada busur derajat yang berimpit pada garis QP. Ya, jadi yang mau kita carikan sudut ini. Nah, maka kita lihat ya atau perhatikan angka pada busur derajat ini ya yang berimpit pada QP. Nah, kalau dilihat di sini kita gunakan skala dalam atau skala luar sobat 100? Iya, skala dalam. Kenapa? Karena start QR-nya itu ada di skala dalam, nolnya dari sini. Jadi kalau kita lihat ya 0, 10, 20 dan seterusnya, maka garis PQ ini dia berimpit dengan angka berapa kalau di sini? Kalau kita tandain, nah, angka 120. Oke. Jadi besar sudut PQR adalah 120 derajat. Ya, jadi inilah cara penggunaan busur derajat sobat 100 ya. Kita himpitkan ya dari titik pusat busur ya di titik Q, kemudian pastikan garis QR ini berimpit dengan si garis alas busur. Nah, kalau sudah baru kita lihat untuk yang sisi berikutnya ya, atau garis yang berikutnya dia tepat di angka berapa atau berimpitnya dengan angka berapa ya. Dan sobat 100 juga pastikan dia gunakan skala dalam atau skala luar. Kalau skala luar berarti dari sini. Jelas? Oke. Nah, berikutnya di sini jenis-jenis sudut. Nah, untuk jenis-jenis sudut sobat 100 sudah tahu apa saja? Oke, langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama itu ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku yang seperti apa sih? Nah, sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, kalau gambarnya bagaimana? Gambarnya seperti ini. Ya, nah ini adalah sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Kemudian yang kedua ada sudut lancip. Nah, ya sudut kedua ada sudut lancip.
Sudut lancip itu yang bagaimana? Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Ya, kalau kurang dari 90 derajat berarti besar sudutnya berapanya? 80, 60 ya. Jadi yang kurang dari 90 derajat. Nah, gambarnya seperti apa? Kemudian, nah kalau ini kan dia siku-siku karena tadi kurang dari 90 derajat, berarti lancip itu seperti ini. Nah, ini dia lancip. Nah, jelas ya. Jadi kalau 90 seperti ini, karena lancip itu kurang dari 90 derajat, berarti kurangnya adalah segini kurang lebih ya. Jelas Sobat 100? Oke, berikutnya. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini besarnya berapa? Ya, lebih dari 90 derajat. Inilah sudut tumpul. Nah, gambarnya bagaimana? Gambarnya adalah seperti ini. Ingat kalau ini adalah siku-siku ya, karena tadi lebih besar dari 90 kan nggak mungkin segini juga. Berarti kan dia lebih. Nah, ini dia yang dinamakan sudut tumpul. Paham? Oke, nah ada lagi jenis-jenis sudut di sini Sobat 100. Iya, ada yang keempat yaitu sudut lurus ya atau sudut pelurus. Nah, untuk sudut lurus ini besarnya berapa derajat? Iya, 180 derajat, betul. Nah, langsung aja. Kemudian kalau di sini kan 90 nih ya. Berarti 90 derajat itu dari sini sampai sini. Nah, ini 90. Berarti dia 180 derajat. Nah, jadi inilah besar sudut dari siku-siku, lancip, tumpul, dan lurus ya. Ini jenis sudutnya. Oke, Sobat 100, mudah ya? Oke, nah Sobat 100 perlu ingat kembali ya Sobat 100 ya pengertiannya, terus bagaimana cara menggunakan busur dan jenis-jenis dari sudut. Nah Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!